Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan selalu berlangsung dalam kehidupan kita, dalam hari-hari kehidupan kita dimanapun kita berada. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan belajar firman Allah yang saya kutip dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, berbahagialah orang yang membuat damai, pembuat damai. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu kembali, kita flashback ke belakang bagaimana di Taman Eden, bahwa Satan dia adalah pemberontak. Dia senantiasa membuat keonaran. Dia coba senantiasa menjegal daripada rencana Allah tentang Kristus Yesus yang akan datang, dan dia akan menjadi kepala atas segala sesuatu yang ada. Satan senantiasa membuat daripada kegaduhan. Dia coba mengacaukan rencana Allah. Namun kita tahu benar bahwa rancangan Tuhan atau rencana Allah tidak pernah gagal. Pasti digenapi dan pasti terjadi. Karena Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang penuh kuasa, dan dialah Allah di atas segala Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan datang kepada kita dalam kesempatan berbahagia ini dikatakan, berbahagialah orang yang membuat damai. Atau sekali lagi, berbahagialah orang yang membuat damai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah kita adalah Raja Damai. Dia sumber damai dalam kehidupan kita, dalam hidup dalam dunia ini. Bila mana kita merasa gersang dalam hati dan hidup kita, tidak ada damai, makanya kita datang kepada sumber damai itu. Itu sebabnya Yesus Kristus disebut juga sebagaimana adalah dia Raja Damai. Kalau kita kehilangan ataupun kita merasa gersang di dalam hati kita, kita gundah gulana, kita gelisah, datang kepada Yesus karena dialah sumber damai dalam kehidupan kita. Damai yang dia berikan bukan seperti damai yang ada di dalam dunia, yang sifatnya sementara. Tapi damai yang daripada dia atau dari Kristus adalah dia melebihi daripada akal pikiran kita. Dalam kondisi apapun juga, dalam situasi apapun juga, baik susah atau senang, damai daripada Tuhan kekal selamanya bagi kita, setiap orang yang percaya kepada dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iblis telah membuat kekacauan di alam semesta. Manusia terpuruk di dalam penindasan, intimidasi, sakit penyakit, bahkan ketidaktahuan dalam masa depan kehidupan mereka. Manusia menuju kebinasaan. Karena apa? Karena kekacauan, keonaran yang dibuat daripada si Satan atau si iblis. Itu sebabnya Kristus, dia direncanakan, dia yang akan diutus ke dalam dunia. Dia yang akan memulihkan segala sesuatunya atas segala ciptaannya. Ciptaan Allah yang sebelumnya tercemar oleh karena dosa, oleh karena kecemaran daripada tindakan perbuatan daripada si Satan atau si iblis. Itu sebabnya Kristus diutus ke dalam dunia untuk memulihkan segala sesuatunya, termasuk Bapak Ibu dengan saya. Dan kita ini di dalam firman Allah dikatakan bahwa Kristus telah mati bagi kita, dan telah mencurahkan rohnya atas hidup kita, dan rohnya ada di dalam kita. Itu sebabnya Galatia 4 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Allah mengutus roh anaknya di dalam kita, dalam hidup kita. Kita memanggil dia adalah Bapa ya Aba. Artinya Kristus ada di dalam kehidupan kita selaku orang yang percaya. Kita disebut adalah gereja Tuhan. Gereja Tuhan pada akhir zaman ini. Gereja Tuhan yang harus turut serta bekerja, memulihkan segala sesuatunya daripada kerusakan, kecemaran yang dibuat oleh pada si Satan atau si iblis. Itu sebabnya Bapak Ibu dengan saya, Tuhan berfirman bahwa engkau adalah garam dunia, engkau adalah terang dunia. Di mana kita berada menjadi berkat, hidup kita menjadi berkat.
apapun seluruh dalam kehidupan kita menjadi berkat. Sebab apa? Kita menjadi manusia yang baru. Manusia yang baru yang mengenakan daripada hidup yang baru yang daripada Dia. Itu sebabnya kita menanggalkan hidup lama kita. Kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan yang kita bicarakannya dalam tindakan yang lama. Manusia lama kita itu sangat kita malu untuk kita mengingatnya kembali. Kita sudah dihidupkan kembali oleh Kristus Yesus. Hidup kita yang baru ini hidup karena percaya kepada Dia. Sebagaimana Dia adalah juru selamat kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada firman Allah, segala sesuatunya sudah tercemar oleh karena akibat daripada dosa. Itu sebabnya gereja Tuhan, umat Allah, anak-anak Allah hadir dan ada di dalam dunia ini untuk memberitakan, untuk menyebarkan Injil Kristus, Injil yang penuh damai sejahtera, Injil yang penuh dengan segala anugerah dan berkat dan kuasa ilahi di dalam namanya. Damai itu hanya bisa terjadi bila mana seluruh dunia berita Tuhan boleh mendengar dan mereka boleh memiliki percaya kepada Yesus Kristus. Hanya Raja Damai yang akan memulihkan segala sesuatunya. Kita sedang mempersiapkan Raja Damai, yaitu Kristus Yesus datang ke dalam dunia. Firman Allah katakan dalam Yesaya 11 dikatakan ada pemulihan terjadi. Bagaimana serigala akan berkelompok dengan domba, bahkan macan tutul akan berbaring di samping daripada kambing. Di mana kan dikatakan anak lembu dengan anak singa akan makan rumput bersama-sama, di mana ada seorang anak akan menuntunnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia tidak bisa memberikan damai karena dunia sudah terpuruk di dalam dosa. Tetapi damai itu ada sumbernya dan kita yakini yaitu di dalam Yesus Kristus. Hanya Yesus yang akan mampu memulihkan segala sesuatunya. Kembali ada damai, ada hubungan yang erat satu dengan yang lain. Tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi sesuatu permusuhan ataupun yang disebut daripada krisis kemanusiaan. Tetapi semua dibangun dalam damai, dalam kasih Kristus Yesus. Itu sebabnya kita disebut daripada, dikatakan oleh firman Allah, berbahagialah orang yang membawa damai, yang pembuat damai. Kita adalah garam dan terang dunia. Kita membawa damai Kristus kepada setiap orang dimanapun kita berada. Kita bukan pembuat keonaran. Kita bukan pembuat daripada kerusuhan, kekacauan, sebagaimana dibuat oleh pada si Satan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hendaklah hidup kita menjadi berkat, menjadi pembawa damai dalam setiap kehidupan orang lain, dalam setiap kelompok, baik dalam rumah tangga orang. Kita harus membawa damai, membuat damai dimanapun kita berada. Dalam usaha pekerjaan pun, dalam bisnis, hendaklah kita membuat damai. Orang-orang senang dengan kehidupan kita karena ada Kristus di dalamnya. Bukan sebaliknya kita membuat kekacauan ataupun daripada kebangkrutan ataupun kegaduhan dalam setiap apa yang kita perbuat dalam tindakan perbuatan kita terhadap orang lain. Baik termasuk dalam pelayanan. Kita ini harus membawa damai di tempat pelayanan, di mana wadah umat Allah berada, kelompok-kelompok persekutuan berada. Bukan kita membawa keonaran, bukan kita membawa kegaduhan ataupun membuat persoalan, tetapi kita membuat suasananya damai sejahtera, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Kembali kepada firman Allah. Itu sebabnya orang yang membawa damai disebut daripada sebutannya adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang hidup. Sebab kita bukan lahir daripada manusia secara jasmani atau lahiriah. Tapi firman Allah mengatakan bahwa kita dihidupkan. Kita dilahirkan kembali oleh benih ilahi. Kita dilahirkan. Semua yang lahir daripada Allah bukan berasal daripada dosa, tapi oleh karena benih ilahi, maka kita boleh hidup di dalam kasih sayangnya. Kita bisa bertindak seperti apa yang Tuhan firmankan karena rohnya ada dalam diri kita. Sehingga kita hidup dan kita melakukan aktivitas dalam keseharian kita dimanapun Bapak Ibu dengan saya berada.
Hendaklah kita dipimpin oleh Roh-Nya supaya kita bertindak benar di hadapan Tuhan. Sehingga kita senantiasa dekat, lekat dengan Allah kita, dan kita menikmati segala anugerah yang sebagaimana ada pada Dia. Karena Dialah sumber kehidupan kita. Dialah segala-galanya bagi kita. Kita bisa menikmati damai sukacita oleh karena Dia yang adalah sumber segala-galanya bagi kita. Dan itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hiduplah sebagaimana firman Allah katakan. Berbahagialah orang yang membawa damai, yang pembuat damai. Bukan keonaran, bukan kerusuhan, ataupun bukan persoalan kegaduhan di dalam kehidupan antar sesama manusia. Dimanapun kita tinggal, dalam lingkungan masyarakat, dalam kita bertetangga, ataupun kita usaha bisnis, pekerjaan, dagang, ataupun pelayanan, dimanapun kita berada. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah yang hidup. Allah di sorga, di dalam Yesus Kristus, sebagai Bapa kita. Dan Bapa akan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Apapun yang sedang kita hadapi saat sekarang ini, esok dan selama-lamanya, Bapa kita di sorga akan memelihara anak-anaknya. Dia akan menjaga, melindunginya. Dia akan senantiasa bersama dengan kita, sebab Dia adalah Bapa kita di sorga. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Jadilah pelaku-pelaku firman. Jadilah pelaku-pelaku pembawa damai dalam hidup dimanapun Bapak Ibu berada, agar namanya dimuliakan. Hanya nama Yesus yang disanjung ditinggikan. Biarlah namanya akan memenuhi daripada alam semesta ini. Bumi akan penuh dengan segala kemuliaan nama Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan, diberkatilah kehidupanmu sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin.